Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang firewall management. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Syahira Mentari Fadila dengan NIM C1D1222020. Aku merupakan salah satu mahasiswi di program studi Bisnis Digital Universitas Jambi dan video ini untuk memenuhi tugasku di mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis firewall manajemen dan perbedaan fungsinya. Nah, di sini ada 4 jenis firewall manajemen. Yang pertama itu ada firewall berbasis paket, yaitu menyaring paket data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Kemudian yang kedua ada stateful inspection firewall, yaitu menyaring paket data dan melacak status koneksi untuk memastikan konsistensi dan performa lalu lintas data. Yang ketiga ada application firewall, yaitu menyaring lalu lintas data pada tingkat aplikasi dan memiliki pemahaman lebih dalam tentang jenis aplikasi yang digunakan. Keempat ada next generation firewall, yaitu menggabungkan fitur packet filtering, stateful inspection, dan application firewall, serta menambahkan fitur-fitur canggih lainnya seperti IPS, DLP, dan antivirus. Kedua, yaitu materi tentang best practice dalam pengelolaan firewall management. Yang pertama, yaitu kita menetapkan kebijakan firewall yang jelas dan konsisten, kemudian lakukan audit firewall secara berkala untuk memastikan aturan firewall masih up to date, kemudian gunakan alat bantu manajemen firewall untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. Keempat, lakukan pelatihan kepada staf tentang cara menggunakan firewall. Kelima, tetap up to date dengan ancaman keamanan terbaru dan perbarui aturan firewall sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, gunakan solusi keamanan berlapis untuk meningkatkan keamanan jaringan. 5 perusahaan ternama yang bergerak di bidang firewall management. Yang pertama itu ada Palo Alto. Nah, Palo Alto Networks adalah pemimpin global dalam solusi keamanan jaringan, termasuk firewall generasi berikutnya. Perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk NGFW untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam semua ukuran, dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Produk Palo Alto Networks terkenal dengan kemampuannya yang kuat dalam mencegah ancaman canggih seperti malware, ransomware, dan phishing. Kemudian yang kedua ada Fortinet, yaitu perusahaan keamanan jaringan terkemuka yang menawarkan berbagai macam produk firewall termasuk NGFW, firewall fisik, dan firewall virtual. Produk Fortinet terkenal dengan performa dan stabilitasnya yang tinggi. Ketiga ada Cisco. Nah, eh, Cisco termasuk perusahaan keamanan jaringan terkemuka lainnya yang menawarkan berbagai macam produk firewall termasuk NJC Cisco dan raksasa teknologi yang menawarkan berbagai macam solusi jaringan termasuk firewall. Firewall Cisco terkenal dengan keandalan dan stabilitasnya yang tinggi. Kemudian yang keempat ada Checkpoint, yaitu perusahaan keamanan terkemuka yang menawarkan berbagai macam solusi keamanan termasuk firewall. Firewall Checkpoint terkenal dengan kemampuan yang kuat dalam mencegah serangan zero day. Yang terakhir ada perusahaan MCAV, yaitu perusahaan keamanan ternama yang menawarkan berbagai macam solusi keamanan termasuk firewall. Firewall MCAV terkenal dengan kemudahan penggunaannya. Selanjutnya, contoh kejahatan cyber di firewall management. Yang pertama yaitu ada firewall breach, yaitu penembusan firewall yang terjadi ketika peretas berhasil melewati firewall dan mendapatkan akses ke jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti teknik rekayasa sosial dan serangan brute force.
Kemudian ada data theft, yaitu setelah peretas mendapatkan akses ke jaringan, mereka dapat mencuri data sensitif seperti informasi keuangan, data pribadi, atau rahasia dagang. Data ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan penipuan identitas, pencurian kartu kredit, atau spionase industri. Selanjutnya yaitu, gangguan layanan, yaitu serangan DOS bertujuan untuk membuat firewall atau jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Hal ini dapat dilakukan dengan membanjiri firewall dengan lalu lintas atau dengan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak firewall. Selanjutnya yaitu, penginstalan malware. Nah, peretas dapat menginstal malware pada perangkat di belakang firewall untuk mencuri data, melacak aktivitas pengguna, atau meluncurkan serangan lebih lanjut. Baiklah, sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Hmm.